Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lambang, NPM saya 211000242. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Nah, di sini saya akan menganalisis suatu film dokumenter yang berjudul Jeffrey Epstein, Filthy Rich, berdasarkan hukum perlindungan anak. Nah, video ini itu ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perlindungan anak. Jadi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi ataupun sinopsis dari film Jeffrey Epstein ini. Jadi film Jeffrey Epstein Filthy Rich ini merupakan sebuah film series dokumenter yang terdiri dari 4 episode. Nah, pada episode pertama ini lebih difokuskan kepada menceritakan latar belakang dari si Jeffrey Epstein ini, bagaimana dia mendapatkan kekayaannya dan bagaimana dia membangun jaringan sosial yang kuat. Kemudian di episode 1 ini juga diceritakan tentang penangkapan si Jeffrey Epstein, penggerbegannya di townhouse-nya, serta kisah para korban yang diadili oleh hakim. Di sini juga diceritakan bagaimana para korbannya menceritakan cara si Epstein ini melecehkan mereka, memanipulasinya, dan membuka mereka saat ia menjalankan suatu skema yang disebut skema piramida pelecehan dari rumahnya di Palm Beach. Kemudian ada episode kedua. Di episode kedua ini menceritakan bagaimana si Epstein ini melancarkan suatu serangan kepada polisi di saat mengumpulkan banyak bukti yang memberatkannya. Nah, di sini juga diungkap bagaimana ia mengumpulkan kekayaan yang melindunginya dari tindak kejahatannya, serta menyoroti bagaimana Epstein ini menggunakan kekayaannya untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dan menghindari konsekuensi hukum yang ada. Serta diketahui juga bagaimana hubungan si Epstein ini dengan orang-orang terkenal seperti Pangeran Andrew, Bill Clinton, dan juga Donald Trump yang ada di belakang saya. Kemudian ada episode ketiga. Di episode ketiga ini menceritakan bagaimana pulau pribadi milik si Epstein ini disebut sebagai pulau pedofil, di mana Epstein ini menegosiasikan kesepakatan pembelaan yang sangat meringankan, dan seseorang korban menceritakan kengerian yang dialami di pulau si pribadi si Epstein tersebut. Kemudian ada di episode keempat. Episode keempat ini sudah hampir mendekati akhir. Bagaimana diceritakan korban ini mulai berani untuk bersuara dan mengadili si Epstein ini pada tahun 2019. Nah, walaupun si Epstein ini hanya dipenjara sebentar dan kemudian tewas, namun korbannya masih berbicara di pengadilan. Nah, mungkin sekian sinopsis singkat atau jalan cerita singkat dari series ini. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis berdasarkan hukum perlindungan anak. Nah, yang pertama itu seperti yang telah diketahui dalam jalan ceritanya bahwa si Epstein ini terjerat kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak sebab dia telah mengadakan perdagangan seks bebas serta menjadikan anak sebagai alat prostitusi. Nah, dalam konteks hukum perlindungan anak, tindakan ini merupakan suatu kasus yang sangat serius karena termasuk ke dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak serta melanggar hak-hak dan kesejahteraan anak. Kemudian dalam film ini juga terlihat bahwa adanya kegagalan dalam sistem perlindungan terhadap anak dari predator seksual. Ini dapat melibatkan kegagalan dalam sistem penyelidikan, penuntutan, atau bahkan dari segi hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual ini. Kemudian di sini juga terlihat bahwa Epstein dapat dengan mudah memanipulasi korban, terutama korbannya anak-anak. Karena dengan kekuasaan yang dimiliki, yang mana anak-anak ini adalah korban-korban yang sangat rentan menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual ini, terutama dengan didorong adanya masalah seperti kemiskinan ataupun perekonomian yang dialami oleh para korban ini. Kemudian dalam film ini juga terdapat campur tangan pihak lain yang sebenarnya tahu, namun mereka ini enggan untuk melaporkan atau bahkan secara tidak langsung mendukung tindakan dari si Epstein ini, sehingga tindakan pelecehan seksual ini terus terjadi kepada korban anak-anak terutama. Kemudian di film ini juga diperlihatkan bagaimana kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh si Epstein ini dapat melindungi dari jeratan hukuman yang ada
sehingga mempengaruhi keadilan yang diterima oleh para korban. Selanjutnya, film ini juga diperlihatkan bahwa masih lemahnya hukum yang ada dan memiliki banyak celah, sehingga tindakan kejahatan terhadap anak ini marak terjadi. Sehingga perlu adanya reformasi hukum dan perlindungan anak yang lebih kompleks agar kasus serupa ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Dokumenter ini juga menunjukkan adanya potensi keterlibatan pejabat pemerintah dan sistem perlindungan yang mungkin melibatkan pengabaian kasus Epstein. Ini menciptakan pertanyaan serius tentang integritas dari kemandirian lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan. Nah, dapat dilihat juga bahwa berdasarkan film ini, yang paling penting adalah mengenai perlindungan dari para korban, terutama anak-anak. Termasuk seperti mendapat perlindungan keadilan, mendapatkan pemulihan pasca pelecehan seksual, kemudian harus adanya dukungan psikologis agar tidak adanya trauma yang berlebihan dan dapat melanjutkan hidup mereka yang di masa yang akan datang. Nah, apabila saya sambungkan kasus ini dengan undang-undang yang ada di Indonesia, Epstein ini dapat dijerat dengan beberapa undang-undang ataupun beberapa pasal. Di sini saya mengambil 3, yaitu yang pertama ada di pasal 289 sampai pasal 29 KUHP tentang pelecehan seksual. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, dan yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, mungkin cukup sekian analisis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.